Di tengah gempuran anime bergenre fantasi dan slice of life, ada satu judul yang berani tampil beda di musim ini. Karena tema yang diusung adalah kaiju atau monster. Judulnya sendiri adalah Kaiju nomor 8 atau Kaiju no 8. Dan inilah alasan kenapa kamu harus nonton anime tersebut. Soroti sisi lain dari tema kaiju. Seperti yang kita tahu, salah satu daya tarik dari anime bertema kaiju adalah amukan monster yang nantinya akan dilawan oleh umat manusia dengan teknologi yang ada. Tapi, di anime ini, kita juga diperlihatkan yang terjadi setelah pembantaian para monster usai. Seperti yang terjadi di operasi pembersihan mayat kaiju. Di sini terlihat gimana suka duka para petugas ketika memotong jasad kaiju sampai ke bagian terdalamnya, termasuk bagian usus yang sangat dibenci karakter utama anime ini. Protagonis yang beda dari kebanyakan karakter shounen. Biasanya, anime untuk penonton shounen selalu mengusung tokoh utama berusia remaja yang masih sekolah entah di SMP atau di SMA. Namun, Kaiju no 8 malah menghadirkan karakter utama yang berbeda, di mana usianya sudah terbilang cukup umur, yaitu 32 tahun. Udah tua banget cuy. Awalnya aku kaget nih, ini beneran MC apa bukan? Kok disorot terus? Kukira MC-nya tuh karakter yang cewek, ternyata dikasih plot twist cuy. Mengajarkan bahwa tak ada kata terlambat untuk meraih mimpi. Selama nonton episode 1, Kafka yang merupakan karakter utama Kaiju no 8 memiliki penyesalan karena ia sudah gagal untuk meraih cita-citanya, yakni bergabung ke pasukan pertahanan. Oleh karena itu, ia sempat menyerah sampai Ishikawa terus menyinggungnya. Kenapa ia harus menyerah walau umur sudah 32 tahun? Mimpi Kafka sendiri akhirnya benar-benar bangkit ketika Ishikawa memberitahukan bahwa batas rekrutan untuk pasukan pertahanan sudah berubah menjadi 33 tahun karena kurangnya angka kelahiran di kota mereka. Dengan ini, Kafka bisa melanjutkan harapannya untuk masuk di pasukan pertahanan dan menepati janjinya kepada Ashil Mina. Surga cuci mata bagi pecinta kaiju. Sesuai judul anime ini akan menyajikan banyak penampakan kaiju. Buat yang sudah baca manganya, kamu mungkin sudah tahu ya, desain kaiju di sini memang unik dan variatif. Ada beberapa yang bentuknya kelihatan wajar, seperti kaiju pertama yang dibunuh Ashiro di adegan prolog. Ada juga yang wujudnya creepy, seperti kaiju laba-laba berwajah manusia yang sempat nyerang Kafka dan Ichikawa. Namun seiring berjalannya cerita, desain para kaiju akan semakin terasa di luar nalar, seperti Kaiju no 15 yang wujudnya niru salah satu heroin di cerita ini. Banyak selipan komedi yang bikin suasana cair. Meski di MAL tertulis kalau genrenya adalah action dan sci-fi, tapi ketika nonton animenya, kita bakalan mikir nih, anime ini ada komedinya juga ya? Mungkin umurku aja yang receh ya. Tapi ada adegan yang bikin aku ketawa, seperti di akhir menit episode 1. Saat Kafka kemasukan kaiju yang ngebuatnya tantrum dan Ichikawa panik karena Kafka malah berubah jadi kaiju. Gak berhenti sampai di situ, malah ada kakek-kakek yang ikutan panik dan langsung nelpon pasukan pertahanan. Terus di episode 2 saat Kafka udah berubah jadi kaiju, dia malah ingin kencing tapi dia tuh gak mau kalau kencingnya di jalan. Malah air kencingnya keluar dari teteknya sendiri dong, anjir. Menurut kalian ini lucu gak sih bagian yang itu? Mungkin umurku aja nih yang receh. Lagu opening dan ending diisi oleh musisi barat ternama. Berbeda dari kebanyakan anime, Kaiju no 8 seperti membuat suasana baru dengan membawakan lagu OST dari penyanyi barat. Untuk lagu pembukanya, dibawakan oleh Youngblood dan Imagine Dragon yang berkolaborasi menyanyikan lagu berjudul Abyss. Sedangkan lagu penutup diisi oleh One Republic dengan judul Nobody.
Buat yang bosan sama lagu OST yang kebanyakan dinyanyikan oleh musisi Jepang, Kaiju no 8 bisa dibilang angin segar. Gimana nih, udah mulai tertarik belum? Dan itulah beberapa alasan yang ngebuat kamu harus nonton anime Kaiju no 8. Jangan sampai nggak ditonton ya guys, soalnya seru banget.